ada harapan besar bahwa di tangan Prabowo ini Indonesia akan bawa lebih maju dan pergaulan internasional menjadi lebih dinamis kan. Jadi ada semacam, wah ini betul-betul karena sudah lama ditunggu-tunggu dan jadi presiden, ya udah lawatan dulu kira-kira gitu. 1000 kawan tidak cukup, satu musuh berlebihan. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Kita ketemu lagi di Lambe Politik. Kali ini tema kita akan membahas Presiden Prabowo Subianto yang bepergian atau kunjungan ke luar negeri. Nih Kakak John, apa sih urgensi pentingnya begitu dilantik 20 Oktober, gak lama kemudian Presiden Prabowo Subianto kunjungan ke luar negeri, ke Cina, ke Amerika Serikat, dan ke Inggris juga nantinya. Kalau kita dengar pidato Presiden Prabowo tanggal 20 Oktober, dia mengatakan bahwa 1000 kawan tidak cukup, satu musuh berlebihan. Makanya kita harus menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara tetangga maupun sebagai negara yang baik bagi dunia internasional. Kalau saya melihat urgensi dari Presiden Prabowo berkunjung ke luar negeri, itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Pertama, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Cina. Ketika Prabowo berkunjung ke Cina, dia diterima oleh Presiden Xi Jinping pada hari Sabtu kan. Biasanya hari Sabtu itu hari libur bagi masyarakat Cina, hari libur bagi masyarakat. Mereka 5 hari kerja, 2 hari libur. Tetapi Presiden Xi Jinping menyempatkan untuk menerima Prabowo. Itu saya pikir momen yang sangat luar biasa. Berarti apa? Ketika tamu menerima kita di hari yang tidak biasa, itu merupakan tanda bahwa tamu itu adalah penting. Dan ini penghormatan. Penghormatan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam relasi antara dua negara, Indonesia dan Cina, itu berarti posisi mereka pasti saling menguntungkan. Kalau kita belajar, kalau kita lihat investasi Cina di Indonesia luar biasa besarnya. Makanya Presiden Cina Xi Jinping menerima Prabowo pada hari yang sebenarnya hari libur buat mereka. Itu pratanda bahwa tamu ini adalah tamu istimewa bagi Presiden Jinping, bagi Cina. Begitu juga kita sebagai tamu yang datang adalah penghormatan yang luar biasa buat kita. Itu sih Bang Ken. Tapi setelah dari Cina langsung ke Amerika Serikat. Iya, langsung ke Amerika. Ini kan dua blok yang berbeda dari sisi politik dan politik dagang juga dan politik pertahanan kan. Biasanya Cina ini kan kedekatannya ke Rusia gitu ya. Ya Bang Ken, kalau kita lihat sekarang itu ada dua posisi, dua negara itu ingin menciptakan dominasinya. Cina dan Amerika Serikat. Kalau kita lihat sekarang ya, Amerika Serikat ingin menjadi penguasa dunia, Cina juga ingin menjadi penguasa dunia. Kalau kita lihat langkah yang dilakukan oleh Cina sekarang, bagaimana Cina dengan upaya Cina melakukan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Dan juga kalau kita lihat mereka menciptakan teknologi itu tidak ada bandingnya sekarang. Bagaimana Cina menciptakan temuan-temuan yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Dan ini merupakan pratanda bahwa kemajuan Cina sekarang itu sudah hampir sama dengan Amerika Serikat. Dalam kancah persaingan ini, Cina ingin menjadi negara adidaya, baik di bidang ekonomi maupun bidang pertahanan. Ini yang langkah yang sangat serius yang dilakukan oleh Cina. Sementara kita lihat Amerika tidak kalah berjuangnya untuk menjadi dominan, menjadi negara adidaya di dunia. Makanya saya lihat
Presiden Prabowo melakukan langkah yang luar biasa bagaimana dia menciptakan peran sehingga dia bisa antara Cina dan Amerika Serikat, dia ingin menampilkan peran strategis untuk mendapatkan keuntungan atau peluang dari persaingan kedua negara tersebut kan. Artinya ini memungkinkan juga Sangat akan berpeluang. mendatangkan investasi dan segala macam. Saya pikir iya. Karena kita kan sebagai negara yang punya politik luar negeri yang bebas aktif, maka peluang ini bisa sangat besar kita dapatkan. Karena kita tidak berblok kepada Cina, bahkan dan Amerika. Ketika kita menjadi negara netral, kita bisa melakukan langkah apapun. Peluang ini yang saya lihat ditangkap oleh Presiden Prabowo. Makanya dia secara serius di periode pertama, di awal kepemimpinan sebagai presiden, dia melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, kunjungan berikutnya ke Amerika Serikat. Tapi sebenarnya juga ada kunjungan ke Rio de Janeiro ya. Betul. Untuk pertemuan Ke Brasil? tinggi ya, di Brasil ya. Nah, tapi kalau yang ke Amerika Serikat, nanti kan ketemunya Joe Biden. Sementara nanti tidak berapa lama lagi, Januari mungkin sudah terjadi pergantian presiden di sana. Nanti kemungkinan di Januari Donald Trump yang akan memimpin dari Partai Republik. Justru itu, saya melihat gini kan, kalau Donald Trump itu ini presiden yang berorientasi pada kepentingan sangat Amerika first untuk Donald Trump. Makanya semua urusan dagang, urusan kesejahteraan untuk kepentingan Amerika. Dia harus untung ketika dagang, dia harus berkuasa. Maka di pimpinan Donald Trump, dia mengembalikan politiknya itu kan sebagai American first, baik dalam perdagangan maupun hubungan bilateral, multilateral lainnya. Dengan semangat itu ya, Make Dengan semangat America itu Great Again itu ya. Iya, American Again. Itu yang dilakukan oleh Donald Trump. Makanya kan saya yakin 1000% Donald Trump akan melakukan politik di bidang ekonomi, melakukan proteksionisme, itu luar biasa. Makanya itu kan yang menjadi kekhawatiran ketika Amerika melakukan langkah strategis dengan langkah langkah proteksi terhadap produk-produknya, itu menjadi bencana buat kita juga. Karena kita itu tergantung juga, ekspor kita tergantung ke Amerika juga gitu loh. Itu yang terjadi kan. Makanya bagi saya langkah yang dilakukan Presiden Prabowo adalah yang tepat ketika dia mendatangi Amerika Serikat. Tapi kan nanti kan terjadi pergantian itu, apa enggak sebaiknya Saya pikir tidak. setelah Trump dulu? Saya pikir tidak terlalu masalah. Atau mungkin juga nanti berikutnya datang lagi. Saya pikir kalau dari cara Amerika Serikat ingin mempertahankan dominasi, tidak ada perubahan yang signifikan antara Trump dan Joe Biden. Donald Trump itu kan otaknya dagang kan. Dia ingin bahwa Amerika harus menjadi negara adidaya dalam bidang ekonomi. Makanya ketika dia ingin mempertahankan ini, maka langkah untuk melindungi perekonomian Amerika, dia pasti lakukan mati-matian. Makanya kan dia lakukan proteksi dan biaya impor yang tinggi. Artinya nanti persaingan dagang antara Amerika dengan Cina ini, dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini, bisa meyakinkan jangan gara-gara persaingan ini kita menjadi problem atau katakanlah tergenjat gitu ya. Ya, saya yakin itu kan. Makanya kan Presiden Prabowo melihat peluang itu. Dia bisa berteman ke sana dan berteman dengan politik bebas aktif kita. Dengan politik bebas aktif ini, makanya kan kita bisa melakukan relasi dagang maupun relasi diplomasi dengan pihak manapun. Iya. Bolehlah mereka Cina dengan Amerika silakan bersaing, aja. tapi kita baik-baik lah. Kita baik-baik gitu lah. Kita baik-baik lah. Karena dunia akan tercipta damai, kita bisa ekonomi bisa bertumbuh. Kalau politiknya kacau balau, yakin 1000% ekonomi akan tidak akan bertumbuh. Jadi itu saya yakin bahwa
itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekarang. Tapi kunjungan ke Inggris ini katanya mau minum teh dengan Raja Inggris nanti. Teh bareng. Itu apa kira-kira yang bisa dipetik dari kunjungan itu untuk kemajuan Indonesia kalau dengan Inggris? Saya pikir Inggris itu mitra yang baik juga. Kalau pada saatnya nanti misalnya terjadi misalnya di sisi bebas sih itu kan ada dukungan untuk apa namanya memenangkan apa kebijakan tertentu atau saya pikir membangun mitra dengan negara-negara lain itu penting. Makanya kan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa 1.000 kawan itu tidak cukup. Makanya itu yang coba diterapkan oleh Presiden Satu Prabowo. musuh berlebihan ya. Satu musuh berlebihan itu yang coba diterapkan oleh Presiden Prabowo dalam apa namanya dinamika politik internasional yang dijalani sekarang gitu kan. Ya, ada juga pernyataan bahwa diundangnya di Rio de Janeiro, Brazil ini salah satu penghormatan. Artinya Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang baru mendapat penghargaan dari kepala-kepala negara lain, dan di pertemuan itu ya mendapat kehormatan. Itu komentar Kakak John? Saya pikir ya itu wajar sih kan, ada harapan besar bahwa di tangan Prabowo ini Indonesia akan bawa lebih maju dan pergaulan internasional menjadi lebih dinamis kan. Kepentingan-kepentingan sekarang itu kan kepentingan bisnis ekonomi, apalagi sekarang itu kan hampir semua negara-negara dunia mengalami krisis kan. Kalau tidak ada upaya kerjasama antar negara, maka upaya untuk memulihkan krisis itu tidak akan terjadi. Bahwa kita hidup dalam ekosistem ekonomi yang di dunia ekonomi, dalam satu ekosistem. Kalau satu lumpuh, itu pasti nggak bergerak. Ya. Pasti akan problem. Makanya kan ketika Prabowo akan menghadiri misalnya APEC itu atau G20, pasti akan memetik manfaat dari pertemuan-pertemuan itu. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi bagi dunia. Karena kita, seperti yang saya katakan tadi, kita hidup dalam satu ekosistem politik dan ekonomi yang sama gitu loh. Tapi ada juga komentar gini, ini Pak Prabowo karena sudah dari dulu ya, waktu sebelum dia masih di menjabat aktif atau setelah reformasi, dia kan sempat artinya tidak boleh kunjungan ke Amerika kan gitu ya. Nah, dengan jadi presiden ya, ini kan menjadi suatu kebanggaan. Ya. Apalagi sudah berapa kali maju di Pilpres ya. Nah, 2009, 2014 ya kan, 2019 dan sekarang 2024 terpilih. Jadi ada semacam wah, ini betul-betul karena sudah lama ditunggu-tunggu dan jadi presiden, ya udah lawatan dulu kira-kira gitu. Ya itu Amerika tidak bisa menghindari. Masalahnya ini kan soal presiden kan. Jadi bukan persoalan personal lagi kan. Bukan orang per orang, tetapi Prabowo adalah representasi dari negara ini. Makanya kan Amerika menerima dengan tangan terbuka. Dan dia akan membuka peluang-peluang kerjasama di bidang apapun. Itu sih kan. Ya, itu bahasan kita seputar bagaimana presiden kita yang baru dilantik 20 Oktober yang lalu, Presiden Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ke berbagai negara. Ikuti terus Lambai Politik. Terima kasih.